lihat dari situasi kayaknya IELTS lebih memungkinkan aja. Maksudnya lebih bagus, better Iya, benar, chance-nya gitu. benar. Untuk IELTS terstruktur dan lain-lain. Sedangkan PTI Hmm. sifatnya em, mengikuti test takernya. Jadi kalau test takernya skillnya bagus, soalnya akan sulit. Nah, jadi ada adaptive Ya, module namanya. Adaptive module yang biasa orang dapat 3 question berurut. Ketika skillnya bagus, kadang cuma 2 question atau cuma 1 question, tergantung dari performanya seperti itu. Oh. Jadi oh, AI-nya juga langsung. Jadi AI-nya lumayan strict juga. Dia kita berbicara kurang jelas, mungkin AI-nya tidak mengerti untuk penyebutan Hmm. tersebut. Nah, jadi ada enaknya kalau PTI itu nilainya itu kan 24 ya. Untuk dapat 24 Hmm. itu nggak sesulit untuk dapatin IELTS 4,5 seperti itu. Jadi cuman Oh. oh, di batas itu saja. Kalau untuk IELTS lebih terstruktur dan Ya. kita bisa tahu oh ini formatnya seperti itu. Mm-mm. Right. Thank you so much, Mr. Wisnu and Miss Videlia. Today, aku coba language check dulu, okay, Mr. and Miss. So let's oke. go with the English language. Let me just explain a little bit about this website. So we're gonna use this website a lot for our LMS, Learning Management System. We're gonna do it one with one platform, but there will be also another possibilities that we're gonna go with another websites or there will be some exposure beyond using the testingenglishcourse.com. I'll be also introducing you with some resources, and also we're going to go with some offline or let's say handout materials that you are going to receive on Google Drive. So from Oh, that oke. pronunciation and from that language, ladies and gentlemen, Miss Widelia and Mr. Wisnu, can you give me a range or rate for your language aspects or language skills from 1 to 10? In which number do you understand me? For example, I'm gonna give you 7, Mr. Aslam, because I think I can understand you 70, but 30% I miss. Or maybe you're gonna give me 10 out of 10, which means there is no confusion. Seven. Um, 7 out of 10. 7 out of 10. Are you sure about that, Miss Widelia? Yes. Oke, saya kira 10 loh, Miss Widelia. maybe like Kurang seven. pede. Let's Iya, say lebih 7. kurang pede. Lebih kurang pede. Lebih ke kurang pede, tetapi Iya. Iya, tidak ada kebingungan dari explanation Enggak. yang berupa explanation simple barusan ya. Ini belum IELTS ini. Hmm. Belum, belum. Enggak iya. ada kebingungan. Oh, nggak ada kebingungan. Oke, siap. Hmm. Kreatif, bagus. Ya, sesuai dengan placement test yang saya dapat juga bahwa, sebentar, Mr. Wisnu B1, lalu Miss Wedelia juga B1 Bisa kalau tuh. nggak salah. B1, iya. Ya, Iya. B1 berdasarkan Common European Framework for Languages, itu dari standar Eropa, memang dipakai A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, C2 itu udah native speaker. Nah, Hmm. Iya. B1 itu udah tinggi untuk anak-anak WHP, Mr. Wisnu dan Miss Fidelia. Makanya saya bingung, wih, ini udah B1 kok masih ngambil kelas preparation seperti itu. Tapi Soalnya biasa kayak tes, susah. iya, iya, biasa kan preparation hanya placement ya kan? Belum nanti Hmm. pada Iya. preparation untuk IELTS-nya. Oke, oke, Karil. Right, so kita akan coba masuk ke format. Setelah itu baru kita familiarity test. Tujuan WHV untuk daerahnya apakah sudah ditentukan atau mungkin masih fokus luar SDU WHV dulu? Lebih Hmm. luar dulu sih. Luar dulu, ya. Oke, oke. Luar dulu, yang penting dapat baru nentuin bagian mana ya. Iya. Hmm. Right. So, kalau boleh tahu apakah sudah diinfokan untuk mengambil IELTS GT atau akademik, Miss Widelia and Mr. Wisnu? Maksudnya ada tujuan S2 lagi nggak? Ada tujuan pakai IELTS-nya buat yang lain nggak? Seperti itu. Kalau kalau ada tujuan Oh, untuk saya mau masuk TAFE atau saya mau masuk universitas, saya mau pakai Hmm. skornya untuk hal yang lain juga, maka akademik Hmm. yang paling bagus. Nah, Oh, jika hanya untuk WHP dan imigrasi purposes only, nah itu GT aja seperti itu. akademik mungkin sih. kalau Akademik sih. akademik. Hmm. Akademik ya. Hmm. Oke, nice. Wow. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau akademik itu bisa online tesnya, tetapi untuk immigration tidak menerima online. Ya. Meskipun ya, meskipun akademik ada tes online Oh, IELTS, Hmm. tetapi untuk immigration purposes dia tidak menerima tes IELTS online. Jadi otomatis
Jika berada di Taiwan, maka harus mengambil di Taiwan di test center terdekat. Bisa kita bantu kok untuk itu. Oh, oke. Iya. Alright. So, nah ini format IELTS Academic Format 2026. Tidak ada berubah untuk IELTS, cuman update aja dalam bahasa sebentar. Kita pindah ke Inggris dulu. Oke, nah for the IELTS, everyone, so I'm gonna apply English language for the explanations. For the first one, we are going to be given a listening test. So ini a glance aja dulu, semoga bisa pendetailan juga nanti. A glance view, kita ada listening, reading, writing, and speaking. For the listening, we have 4 parts, everyone. Jadi skor atau soal di IELTS ini akan bertingkat. Soal pertama, 10 soal akan cenderung mudah. Soal kedua akan lebih sulit, dan paling sulit di set soal terakhir, di section 4 untuk listening. Nah, lalu tetap listeningnya akan diputar sekali. Semua tes bahasa Inggris akan diputar sekali, kecuali kita preparation sekarang. Kita bisa berulang-ulang untuk mendengar dan berusaha mempersiapkan diri untuk menjawab seperti itu. Nah, questionnya banyak tipe, jadi kita harus familiar juga. Belum tentu tipe 1 tidak, kan orang banyak bilang bahwa tipe 1 tidak akan ada multiple choice. Itu semua orang bilang, tapi beberapa soal IELTS, justru tipe 1 ada 3 multiple choice dari 10 soal misalnya. Jadi multiple choice ini memang muncul kadang di section keempat atau ketiga. Nah, lalu untuk kebanyakan bagian 1 itu akan muncul adalah form. Kita harus complete form pendaftaran orang. Terus kita harus complete diagram atau flowchart yang dimana proses pembuatan coklat, dari mulai coklat dimasukin ke dalam mesin dan lain-lain, baru kita coba untuk mengikuti flow itu. Nah, itu biasa muncul di 1 dan 2. Kebanyakan memang form completions dengan note completions. Jadi ada catatan seperti liburan akhir pekan, nah di mana kita harus mencatat nama siapa saja yang pergi, lalu barang apa saja yang dibawa, dan apa yang tidak boleh, biasa akan muncul di situ. Nah, IELTS untuk tips pertama, nanti ada saya share tips juga. Untuk tips pertama, Miss Fidelia and Mr. Wisnu, kita harus banyak belajar sinonim, karena soalnya adalah bentuk format sinonim dari recordingnya, terutama untuk reading, listening. Kalau writing kita kan memang dari kitanya kan, productive skills. Kalau receptive skills yang kita dengar dan kita terima, itu receptive skills ada 2. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah reading. Productive skills ada 2 juga, yaitu kita produce dari kita, yaitu speaking dan writing. Nah, untuk productive skills kita memang perlu belajar sinonim, tapi untuk mengerti receptive skills harus banyak sinonimnya. Nah, misalnya untuk beberapa kata yang sinonimnya cenderung mudah, nanti kita akan belajar juga, kita akan eksekusi beberapa sinonim. Untuk homework juga akan ada sinonim homework nanti. Kalau sempat, kita nggak tahu, beberapa orang kerja ya, dikasih PR, Mister, saya nggak bisa ngerjain PR, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi ada juga yang datang benar-benar waktunya hanya ini, seperti itu loh. Jadi benar harus maksimal. Alright, so let's see again in this part. Question tetap akan diterima, akan ada table completions, chart completion, dan diagram labeling. Ada diagram seperti aeronautics. Aeronautics is the study of aircraft. Itu pembelajaran tentang pesawat. Nah, biasa ada diagram pesawat yang mana kita harus isi istilah-istilah, tetapi istilahnya bukan yang istilah pesawatnya ya, biasa istilah umumnya seperti flying, altitude, dan lain-lain, ketinggian dan lain-lain. Nah, ada juga short answer questions. Biasa ada questions, kita cocokin answer terbaiknya apa, seperti itu. Sentence completions, dan ada summary completions. Summary biasa berupa format, ya berupa rangkuman yang kita harus isi. Biasa rangkuman lecture dan lain-lain. Dan biasa topiknya untuk Kak Widelia dan Mr. Wisnu itu topik-topik yang akademik, jadi jarang banget kita dapat topik yang umum. Biasa tentang sea turtles, yang saya dapat terakhir tentang sea turtles. Lalu ada tentang bat, kalelawar, ya, something like that. And lalu ada tentang metamorphosis, morphology, and banyak banget seperti itu. Jadi ke hal-hal yang benar-benar akademik. Jadi kita harus dengerin secara pemahaman kita. Nah, seperti itu. Question dulu nih di listening.
Untuk waktunya 30 menit, emang dikasih 40 menit, tetapi biasa selesai di 29 menit atau 30. Karena jika mengambil paper base, yang dimana di test center, itu akan diberi 10 menit untuk mentransfer sekalian mengecek spelling kita. Nah, jadi kita menulis kata vehicles, for example. Tidak semua orang dapat menulis kata vehicles, kadang benar, kadang ada juga salah. Terus ada yang disuruh menulis kata refrigerator. Nah, refrigerator kulkas, freezer. Kan? Nah, itu kadang harus dicek lagi benar nggak spellingnya. Nah, itu ada waktu 10 menit untuk transfer itu. Dan di computer base juga ada waktu 10 menit, tetapi hanya mengecek. Jadi kita bukan mentransfer jawaban, mengecek jawaban 1 sampai 40. Kita cek lagi sebelum lanjut ke reading. Karena begitu waktu habis, transisinya langsung tanpa memberi konfirmasi Miss Delia dan Mr. Wisnu. Jadi dalam interface kita, waktunya tetap 1 detik habis, dia langsung transisi ke reading. Jadi kita harus siap. Otomatis manfaatin benar-benar di waktu 40 menit ini. Kalau saya kemarin selesai di 28 menit, soalnya 40. Bayangkan 40 soal hanya diberi 30 menit. Satu 30 soalnya menit. berapa detik doang. Nah, jadi harus berjuang di sini ya. Kita akan coba preparationsnya nanti. Oke, tips dia bilang. Listen for the main idea, specific details, opinion, and purpose. Ini pasti, cuman tips bentuk seperti ini, kalau tidak dieksekusi, no functions. Iya, ya listen for the main idea. Main idea yang mana gitu ya. Jadi perlulah kelas preparations. That's right. Sudah bagus banget flow-nya. Oke, pertanyaan di listening sebelum kita lompat ke reading, Mr. Wisnu and Miss Vitalia. Questions for listening. Saya dengar di internet seperti ini, seperti mungkin ada exposure yang lain yang Mr. Wisnu atau Miss Vitalia mau confirm ke sini. Nggak ada sih. Nggak ada sejauh ini, oke. Nah, Oke. nanti akan ada familiarity test. Ini kerjasama aja, nggak apa-apa. Ini kan sharing group, kerjasama, diskusi Miss Fidelia dan Mr. Wisnu untuk mengecek apakah Mr. Wisnu dan Miss Fidelia ini familiar nggak dengan IELTS academic, seperti itu. Nanti saya akan berikan tes familiarity, nilainya harus 85. Karena namanya familiar itu beda dengan dalam bahasa Indonesia, apa sih familiar itu? Saya familiar loh orangnya dengan orang ini, misalnya seperti itu. Kira-kira bahasa Indonesia apa familiar itu? Maksudnya Mr. Wisnu dan Tentunya mungkin kayak ketika orang bilang orang pernah, familiar, what does it mean? kayak udah pernah lihat, Ya pernah lihat. Oh, oke, right. Nah, bukan berarti akrab juga ya. Dia familiar. Ya berat juga aku mau nerjemahin kata familiar, berat loh. What is familiar? Keakraban tidak? Bukan. Ya, kenal atau Mungkin tidaknya seperti Kayak itu. kenal tapi kayak enggak. Iya. Right. So good. So now we're gonna a little bit faster to discuss reading. Nah, kalau reading dalam akademik akan ada 3 academic text from textbook, ada juga from journals, ada juga from magazine. Sebentar teman-teman. Ada juga from magazine dan ada juga from newspapers. Nah, ini tergantung yang diambil dari mana. Kebanyakan dari jurnal. Miss Fidelia dan Miss, kalau terbiasa menyelesaikan S1-nya atau mungkin S2-nya udah biasa baca jurnal, kemungkinan soal ini tidak sesulit yang dibayangkan. Karena memang untuk mengejar soal listening dan reading, sering banget dapat 90, yang berarti benar 40 questions-nya. Tetapi tidak semudah itu. Nanti kita akan coba lihat untuk soalnya. Nah, karena dia menggunakan sinonim, tidak semua orang kaya akan bahasa Inggris. Jadi yang ditanya apa di soalnya berbeda, seperti itu. Jadi kata yang digunain berbeda. Nah, tiga passages, but 40 questions. Meaning, there will be one text yang akan sampai belasan soal pastinya. Semua teksnya itu akan belasan soal. Jadi kalau diakumulasikan, itu akan menjadi 40 pertanyaan. Tapi hanya dalam 3 teks besar, seperti itu. Nah, 3 teks ini bisa berupa apa saja. Potongan-potongan jurnal tentang human brain, bisa jadi. Tentang psychology of business, bisa jadi. Tentang psychology of marketing, random completely. Jadi benar-benar topik akademik. Lalu teksnya seperti listening juga akan meningkat sesuai soal yang datang. Mudah, sulit, 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 tersulit, seperti itu.
Jadi jangan kita langsung, oh saya ngerasa saya kerjain nomor 40 duluan dong. Jangan. Nomor 1 aja dulu. Jangan langsung melompat ke nomor 40 karena nanti akan burn out. Ya kalau employee dia burn out gitu. Udahlah nggak ngerti. Ya, harus bertahap. Range of the question types akan ada banyak. True, false, not given ini akan menjadi format favorit di IELTS dan selalu muncul. Apakah pernyataannya sesuai dan sejalan dengan teks? Apakah pernyataannya contradict dengan teks? Atau apakah pernyataannya tidak ada diberikan? Memang ada menjelaskan tentang, misalnya kita ambil topik buah-buahan. Dia menyebutin kata watermelon, pineapples, and bananas. Tetapi dia bilang ada apple. Nah, dia nggak bilang ada apple, jadi harusnya meskipun fruits, dan dia tidak contradict, dia not given. Tidak ada list apples di dalam situ. Memang buah-buahan, tetapi tidak salah, tidak contradict, bukan salah ya. False di sini jangan diterjemahin salah, yang artinya contradict, idenya bertolak belakang. Dia bilang saya suka, tetapi di teksnya saya tidak suka. Nah, itu berarti false. Jadi jangan terjemahin false sebagai salah, karena akan membuat kita berpikir bahwa pernyataan ini salah, maka kita akan pilih false. No, pernyataan salah bisa jadi not given. Nah, ini IELTS gila banget bikin soal. Jadi teman-teman harus familiar juga dengan bentuk ini. Multiple choice question, oke, ini seperti ujian nasional, ada nanti, sebentar. Kalau single jarang keluar, emang kebanyakan multiple choice, dia multiple answer. Multiple answer beberapa, single yang paling banyak, itu maksud saya. Berarti jika ada soal, pilih lebih dari satu, maka nomor 8 itu bisa pilih A dan B jawabannya. Iya, itu multiple choice question dengan multiple answers. Akan ketemu seperti ini juga. Dan yang paling banyak multiple choice question dengan single answer seperti ujian nasional di Indonesia, ujian-ujian kita di Indonesia itu udah biasa kita. Ada option sampai E atau sampai B, sampai D, kita pilih salah satu yang benar itu mungkin itu terbiasa. Tapi kita mungkin tidak biasa dengan multiple answer. Yang dimana satu soal A, B, C, D, jawaban C dan A itu yang benar. Nah, seperti itu. Dan enaknya IELTS tidak seperti PTE, tidak ada negative marking. Jadi kalau kita salah tidak dikurangi. Di PTE jika salah, jika benar 2, salah 1, maka nilainya 1 karena akan dikurangi 1. Itu PTE. Nah, di IELTS tidak ada, untuk informasi saja. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan itu kosong, tidak. Kalau bisa diisi, karena salah tidak ada pengurangan skor. Dan kita harus menjudul juga suatu teks tergantung paragrafnya. Kita akan berikan judul ini cocoknya apa. Jadi headingsnya kita akan kasih di setiap paragraf. Lalu ada matching feeders. Ini nanti akan berkaitan dengan di teks mana fitur atau bagian ini dibahas. Nah, itu kita matching juga. Lalu matching sentence endings ini jarang keluar tapi ada. Jadi ada sentence terakhir yang kita harus match dengan judul-judul tertentu. Seperti itu. Nah, ini banyak summary, notes, table, dan lain-lain akan ada kita complete. Kita kasih simbol A, B, C, D tergantung dari format soalnya. Lalu ada short answer questions. Ini berupa 1 kata, 2 kata, atau 3 kata ya. Maksimal dia nggak pernah sampai 1 kalimat kalau untuk reading. Ingat, IELTS selalu menulis. Di sini kita menulis, di sini kita menulis, di menulis pasti kita menulis, seperti itu. Nah, jadi menulis, kecuali speaking. Speaking juga ada menulis di sini. Nanti kita dikasih cue card, kita menulis keyword kita yang sebelum kita presentasikan. Jadi IELTS tidak jauh dari kata menulis, seperti itu. Iya, jadi spelling pastikan benar-benar dicek. Mau nulis kata comfortable, for example, comfortable, I feel so much comfortable. Nah, jangan sampai hilang O-nya, karena itu sudah tidak bisa dibantu, kecuali kita memberikan S di belakang kalimat, itu masih ada due diligence, itu cek kepantasan namanya, kalau IELTS. Sebelum skor dikeluarkan, ada cek kepantasan di mana soal yang dia jawab ini, apakah pantas benar atau salah. Jika salah bisa dibenarkan, tapi ada kasus-kasus tertentu. Seperti bentuknya verb ing yang dia tulis dalam bentuk 1. Verb biasa aja, yaitu bare verbs. Itu masih bisa di due diligence oleh tim examiner untuk dinyatakan, oh soal ini dia benar. Karena secara pemahaman bahasa,
dia benar, mungkin dia hanya perlu bentuk ing Ing. seperti itu. Nah, itu biasa bisa due diligence. Tapi kalau spelling salah itu tidak bisa di due diligence. Sudah pasti dia bilang, oh pemahaman bahasanya kurang. Padahal sebenarnya kita kurang teliti doang seperti itu. Iya, kita ngerti nulisnya, tapi kita kurang teliti. Oke, good. Nah, itu reading. 4 parts, 3 teks besar, dan soalnya bertahap lebih sulit. Jumlah semua waktu yang kita habiskan itu 2 jam 45 menit. Nah, itu IELTS. Jadi 2 jam 45 menit, tetapi banyak potongan-potongan seperti 10 menit. Dan ini memang paling pendek dan paling menantang ya, speaking ya. Lumayan menantang karena kita ketemu orang barat langsung. Atau IELTS examiner yang sudah tercertified dan bisa jadi orang Indonesia. Itu kalau ngambil di Taiwan, Taiwan orang Taiwan harusnya, atau orang barat. Iya. Tapi yang pasti sudah tersertifikasi kok, mereka aman. Okay, right. So that's for the reading. I hope quite clear for the formats, everyone. So now we're gonna move on to writing. Ini pertemuan pertama memang bahasnya format dulu ya, aman ya? Oke. Aman. Kalau langsung terjun nanti bingung. Okay, right. Writing. So writing. Here we're gonna have 60 minutes, everyone. So this 60 minutes will be divided into two, let's say 2 divisions or 2 sections. The first one is the task 1 for the IELTS. If you are familiar with the business report, Miss Widelia and Mr. Wisnu, if you are familiar with the business report, congratulations, because you are going to write a business report for the part 1, because you are going to be given let's say a diagram, can be a graph, can be a bar chart, can be let's say a pie chart, and any kinds of charts in this part. What you need to do is to write 150 words to accomplish the TA. TA is the task achievement. So 150 words for the TA, and you are only given around 20 minutes for this task. So meaning 150 words without grammar mistakes, with nice flow, with some tips of writing overview and everything, only within 20 minutes. So that's also a challenge. So in this writing part, the most killing enemy is not the grammar, it's not the idea, but it's the time. So this task 1, business report, we're gonna see in detail later on. For the task 2, you are going to be given 40 minutes, but the words you have to achieve is 250 words. And this is going to be talking about argument essay, where you can give your opinion, state with your own perspective, or you can give 2 perspectives within 1 task. Meaning, if you are asked whether you agree or disagree, so you have to choose your strong point. If you want to go with the agreement, so state, since the first one you agree with the prompt, and if you have no idea, you can say you don't agree, you don't agree with that, and you are not in agreement with the text or the prompt. So the argument essay will will be hard, because we are going to learn also the formats. You have to go with later on to write a sentence, whether it's a simple sentence, compound sentence, or a complex sentence. We're gonna learn that deeper later on, Miss Widelia and Mr. Wisnu. So that's the thing. 60 minutes, 2 tasks, task 1 and task 2. So for maybe you are like Mr. Aslam, I might need a clear point to see what kinds of business report. So let me just share you what kinds of business report that we are going to be given. Let's see. In here, the business report will be like this. It's loading. Wait a minute. The business report is loading. Okay. So, this is the business report of banana prices. Banana prices in 4 countries. So there is a sale. There is a sale of banana, right? Price per kilogram. And there are some line graphs that you have to understand here. So you can see that this is in the USA, quite stagnant. And there is a fluctuative
fluctuative trend from Germany, and this is how you report later on. Remember, this is this is ended at 2004, which means 2004 sudah selesai, berarti semua sentence kita harus nyatakan dalam bentuk past tense, kecuali kita mau nyatain suatu fakta. Nah, ini banana price. Gimana kalau yang lain seperti pie chart, energy production. Nah, ini combine chart, ini agak berat, sebentar kita jelaskan yang biasa dulu. Table. Nah, table kalau dapatnya mobile phone sales itu enak karena kita bisa jelaskan mengapa mungkin orang membeli Apple lebih banyak daripada Oppo, for example, atau Xiaomi, Huawei, or something, Samsung, right? And some yang lain juga. Nah, seperti itu business report. Jadi akan seperti itu. Ada pertanyaan mungkin untuk writing? Atau reading mungkin? Tidak ya? Oke, kita benar-benar lihat familiarity-nya habis ini. Familiarity-nya akan terlihat, nilainya mana tahu 100 ternyata ya, teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke module speaking. So in this speaking part, we are going to be given 3 parts. So the first part, it will be like an introduction and interview, meaning Mr. Wisnu and Miss Videlia, you are going to be doing a language interview. It's not a formal interview like talking about so we're talking about your job and everything, but the score, remember, put your perspective. Saya bahasa Indonesia dulu. Taruh perspektif teman-teman bahwa ini adalah tes bahasa, bukan tes pengetahuan. Yang berarti penilaian yang akan dilakukan bukan seperti interview umum. Seperti kamu tahu sistem perusahaan kita dari mana? Oh, saya men-search ini berdasarkan riset saya di perusahaan ini gini-gini. No, it's not about correctness of your opinion. Bukan tentang benarnya pendapat teman-teman, tetapi bagaimana bahasanya dieksekusi. Ingat, jadi ini topiknya jangan memberikan jawaban yang kompleks sehingga memberikan backfire ke kita, sehingga grammar banyak salah. Nah, cari jawaban yang kita paling familiar. Dia tanyain tentang apa yang kamu suka. Pastikan Miss Videlia dan Mr. Wisnu cari sesuatu yang benar-benar Mr. Wisnu dan Miss Videlia bisa ngomong banyak di situ. Kalau berbohong gimana, Mr. Yes, kalau memang jago mengarang, justru bisa. Tapi nggak semua orang bisa mengarang pada saat itu. Karena dia nggak akan cek, meskipun kita bilang saya itu anak Prabowo loh. Nah, dia nggak akan cek. Dia nggak akan cek ini, ini benar nggak anak Prabowo? Nggak. Dia lihat, dari penggunaan bahasanya, I am one of the children of Mr. Prabowo. Nah, itu benar cara bahasa. Dia akan checklist di situ. Dan dia nggak akan cek double verification, background verification, nggak akan. Jadi pastinya bahasanya. Jadi ini yang bikin orang kadang, saya harus menunjukkan pengetahuan saya secara deep di IELTS ini sehingga saya dapat nilai benar. Tidak. Jadi bagaimana cara saya menyampaikan secara bahasa Indonesia, kalau seperti ini bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris yang seperti saya ngomong bahasa Indonesia ini. Nah, public speaking mungkin akan menjadi salah satu plus point di sini. Nah, kita aja dalam bahasa Indonesia sering tongue slip, mau ngomong apa, gimana sih ngomongnya seperti itu. Nah, apalagi dalam bahasa Inggris, right? So, good. So now, this is the first part of the interview, introduction and interview, general questions about yourself. Do you live in a home or an apartment? Do you like to live in a city or in a countryside? Do you work or are you a student? So, very simple questions. Tapi nggak sesimpel yang seperti what is your favorite color. Nah, itu kadang ada. Kalau dia random, what is your favorite color? Green. And why green? Nah, itu baru bahasanya dapat di situ. I love green because it's about the nature. When I see trees, it's green and I think it's really comfort my eyes and I really want to enjoy my time in nature. Nah, seperti itu. Jadi tergantung penjabarannya lagi. Simple discussion. Ya, ini pastinya bertanya tentang home, studi, interest kita, hobi, dan lain-lain. Dan part 2 sekarang. Part 2, individual long term. Kita bilangnya presentation part atau cue card part. Di sini kita akan diberikan cue card atau jika mengambil komputer akan muncul di tengah layar kita berupa kita bisa bilang flashcard yang bisa kita balik seperti itu. Tergantung waktunya, bukan kita balik ya, sistemnya ngebalik sendiri ya. Jadi dia akan waktu 1 menit kita melihat cue card itu, pastikan
ada notepad yang muncul di sebelah kanan. Nanti saya akan kasih simulasinya. Notepad di sebelah kanan itu bisa kita catat sebanyak mungkin power words atau kita bisa bilang PowerPoints. PowerPoints ini poin yang khas power ya, bukan PowerPoint presentation. PowerPoints meaning poin yang khas power. Jadi kalau kita tulis kata Mountain Bromo, nah pastikan di Mountain Bromo ini kita ada ide di keywords kita. Kita akan tulis 5 keywords yang akan membantu kita presentasi dalam 1 sampai 2 menit. Nah, jadi 1 menit preparation itu kita melihat, oh di sini saya akan tulis PowerPoint saya. Yang pertama power saya adalah saya mau tulis Jakarta atau kota tua. Nah, kota tua kita tulis, maka harus mampu menjelaskan apa sih di balik kata kota tua ini. Nah, itu namanya note taking skills. Nanti akan diajarkan juga note taking skills. Lalu di sini kita akan presentasi. Setelah habis waktunya, card-nya akan terflip sendiri dan kita tidak ada akses untuk melihat question itu lagi, Mr. Wisnu dan Miss Widelia. Atau dalam offline yang dimana datang ke test center langsung, kita akan diambil card-nya. Pensilnya juga akan diambil. Waktunya habis, dia akan ambil. Nah, kalau di layar, dia akan muncul dan flip sendiri. Jadi kita pastikan 2 hal ini, Mr. Wisnu dan Miss Widelia, familiar. Jadi ada kemungkinan mengambil online atau langsung ke test center. Okay, good. Nah, examiner may ask you 1 or 2 follow-up questions. Jadi follow-up questionnya jika masih ada waktu di bawah 2 menit, dia akan tanya. Tetapi jika waktunya habis, jangan takut untuk diberhentikan karena tidak mengefek skor sama sekali. Jika kita kepanjangan presentasi, dia bilang the time is up, Mr. Wisnu. The time is up, Miss Widelia. Thank you very much. So now we are proceeding to the part 3. Nah, ya kayak gitu. Dan satu kasus lagi yang harus diingat, di part 2 dan part 3, questionnya akan berkesinambungan atau meaning intercorrelated, which means jika kita dapat tentang the person you admire di sini, maka di sini akan bertanya tentang orang juga. Ini di sini orang yang kamu kagumi, ya kan? Kamu harus jelaskan selama 2 menit dengan topik-topik guided questions. Berarti di sini akan berkaitan dengan orang, tapi extended versions. Misalnya, what do you think is the criteria of a good leader? Nah, jadi orang juga ditanyain dia. Atau dia akan tanya pemimpin Indonesia itu yang bagus itu, dia nggak spesifik pemimpin Indonesia ya. Pemimpin itu bagusnya seperti apa sih? Seperti itu. Menurutmu kualitas orang yang bagus itu seperti apa? Nah, kamu suka nggak psikologi manusia? Seperti itu. Jadi topiknya extended versions dari part 2. Jadi kalau kita udah dapat part 2 tentang makanan, otomatis di sini akan bertanya tentang kuliner dan makanan yang bisa kita offer dari daerah kita. Dan lebih extended versions. Bisa jadi tentang kokinya juga, bagaimana proses makanan yang enak itu seperti apa. Kita bisa bilang sesuatu yang relatif dan lain-lain. Yang enak buat kita belum tentu enak buat orang lain dan lain. Nah, itu part 2 dan proceeding ke part 3. Part 3 pastinya akan follow up questions dari part 2 dan dia bersifat follow up questions yang berarti topiknya berdasarkan yang Mr. Wisnu dan Miss Widelia bawa. Jika pertanyaan tentang creativity, pastikan yang creativity yang dimaksud jangan terlalu kompleks karena follow up question dari jawaban pertama, Mr. Wisnu dan Miss Widelia. Jadi jika kita menjawab, oh creativity di negara saya itu biasa orang-orang kreatif itu membuat fine art. Fine art itu seni rupa, seni pahat, patung dan lain-lain. Sedangkan kita nggak familiar tuh dengan patung dan lain-lain. Lalu ditanya lagi, fine art di sini gimana? Fine art di sini di mana saya bisa temukan dan lain-lain. Itu kok jadi backfire. Pastikan saat ditanya tentang creativity, jawabnya bisa simple seperti membuat bunga dari, like paper dari straw mungkin, yang simple seperti itu. Jadi kita lebih enak tuh menjelaskan karena kita pernah ke arah situ. Atau membuat origami or something like stuff from papers, so it's also part of creativity. Atau mungkin ke creative writing, yaitu menjot down idea kita ke dalam bentuk tulisan, itu creativity juga. Menggambar dan lain-lain. Pastikan jangan membuka backfire sendiri. Nanti kita akan coba apakah Mr. Wisnu atau Miss Widelia tipikal orang yang membuka topik yang tidak familiar atau tipikal orang yang mencari aman. Nah, nanti kita akan saat di module speaking saya akan lihat, saya akan bilang ini backfire buat kamu atau tidak, seperti itu. Ya, kalau ini backfire maka bisa di switch topiknya. Nah, sekian untuk format dulu.
Kita akan coba familiarity test 2 jam 45 menit dan formatnya bisa paper based dan computer based. Band score-nya 0, 0 sebenarnya bukan 1 ya. 0 itu tetap dapat sertifikat kalau tidak datang Miss Fidelia dan Miss. Oh. Benar sudah book karena mereka tanggung jawab harus ngeluarin sertifikat, maka ada sertifikat yang nilainya 0, berarti tidak datang. Tapi kita udah bayar, tidak ada refund policy. Iya, mereka nggak bisa refund, jadi kita tidak datang, udah bayar, nilainya 0. Nah, 1 sampai 9 semua punya kriteria dan punya instrument yang artinya 6,5, 7,5, 4,5, 8,5. Jadi tidak ada 6,1, 6,2, 6,3. Jadi kalau ada orang bilang, oh nilai IELTS saya 7,3, itu nggak ada. Jadi 0,5 dan lain-lain. Ya, harus tahu juga di situ. Oke, good. Nah, question sebelum ke familiarity test. Turunin ke bawah ya, bentar. Bahasa Indonesia mungkin? Oke. Ini nggak salah, Ada Miss sih. Widelia dengan Mr. Wisnu sudah punya format ini di email ya kan? Ya. Iya. Ada. Iya. Terus ada LMS-nya, itu bisa login buat lihat update dari perkembangan dan lain-lain. Progress tracking belum dikasih kayaknya, karena biasa pertemuan kelima atau keberapa gitu. Karena harus ada skor kalau progress tracking. Iya. Oh. Okay. Right. So very nice from Miss Fidelia and Mr. Wisnu. If there is no questions, let me just go with the questions. All right. So here we go with the English Proficiency Test Center, but this is the familiarity test. So we are not taking the IELTS general training. We are not taking PT academic, but here we're taking the IELTS academic. So in this familiarity test, Mr. Wisnu and Miss Fidelia kerjasama diskusi in Indonesian. Boleh in English boleh. Kira-kira agree-nya di option yang mana dan mengapa itu jawabannya? Kita coba lihat. Oke. IELTS Academic Familiarity Test. Question pertama. Modul yang mana? Oke, sorry, in English. Which modules is always conducted separately from the others, potentially on different days? Nah, ini saya nggak jelasin, tapi harusnya tahu nih, familiarity IELTS-nya dapat nih. Reading? Boleh diskusi kira-kira menurut Miss Fidelia dan Miss Wisnu yang mana seperti itu? Modul yang mana yang selalu kadang ibaratnya dilakukan berbeda hari atau berbeda dengan yang lainnya. Ada satu modul yang fix sama-sama, tapi ada satu modul yang berbeda. Dan biasa kayak di ruangan yang ini ya, seperti itu. Nah, saya udah kasih itu. Karena bisa jadi 2 ruangan, bisa jadi 2 hari berbeda. Ayo. Writing maybe? Writing bisa jadi. Kalau Miss Fidelia, kita agree kalau misalnya Mr. Wahyu bilang writing, atau mau balik lagi ke format? Enggak usah. Familiarity aman kok. Reading? Okay, writing and reading, those are incorrect. Those are incorrect, Mr. Wisnu and Miss Fidelia. Mengapa harus writing and reading? Sedangkan ini adalah satu modul kesatuan. Jadi, oke ya, saya jelaskan untuk familiarity. Jawabannya adalah speaking. Nah, ya, mengapa? Karena computer based atau IELTS in the test center, kalian harus melakukan listening pertama, reading kedua, writing ketiga. Nah, setelah selesai akan ada section speaking yang dimana berbeda ruangan. Atau kalau online satu ruangan tetap. Tetapi online bahkan 2 hari. Nah, kalau di test center kemungkinan 2 hari juga, tergantung availability dari examinernya. Akan digabungkan semua speaking modules berbeda hari atau di satu hari yang sama. Nah, kan ada potentially on a different day. Jadi secara potensi emang akan ada hari yang berbeda. Banyak banget speaking beda hari. Seperti itu. Jadi modul yang sama-sama datang sekaligus di 2 jam lebih adalah ini ya. Yes. Lalu 3 jam ya kurang lebih ya, bentar. Enggak.
30 menit, 40 menit, 2 jam 40 menit habis di sini kita duduk doang di depan monitor, computer base atau di depan kertas dengan mendengarkan dengan paper base. Nah, di sini 2 jam lebih. Nah, ini sendiri 14 menit doang. Oke, kita akan jawab familiarity-nya tadi ada reading dengan writing. Jadi di sini kita bantu dulu untuk speaking. Nah, lanjut. Benar atau salah? True or false? The listening, reading, and writing modules must be completed in one continuous sitting with no breaks in between. Nah, barusan mau dijelasin. True. Oke, true. Nice. Ini saya suka nih. Berarti tidak ada konflik ya di antara dua jawaban. Oke, right. What is the total approximate test time for listening, reading, writing sections combined? Okay. 2 hours. 50 minutes. Ya. 2 hours berarti habis di reading dan listening doang. Karena reading dan writing doang. Reading 60 menit, writing 60 menit. Berarti kan ada listening di sana. 2 hours. And 2 hours 45. 45 minutes. Let's see. 2 hours 45. 45. B. Yeah, 45 minutes. Okay. Let's see. It can be 3 hours, but no. 3 hours is no. Okay, nice. I cannot help you with this karena udah jelasin. How many 4. sections are there in listening test? Okay, let's see. 4. Nice. Here. You hear the assignment is due on the 24th. No, sorry, the 27th of November. What should you write? 27. 27. 27 November. Okay, B. Okay. B. Ya. Right. Mengapa B? Mengapa nggak tidak yang pertama? No, sorry. Oke, bagus. Nah, di IELTS banyak banget soal seperti ini. Jadi pastikan jangan mendengar sekali langsung dapat waktunya karena dia akan bilang, maksud saya. Nah, penggunaan bahasa dalam bahasa Indonesia juga sama sih. Maksud saya bukan jam segini. Adanya nama self corrections atau self clarifications dan itu dari 10 soal 6. Jadi berarti kan 60% soalnya hampir semuanya seperti itu. Pastikan didengar sampai habis dulu dan yang mana yang ditanyain. Ada 3 waktu. Waktu yang mana sih yang ditanyain? Konfirmasinya mana-mana aja. Nah, ini IELTS akan seperti ini. Oke, good. So, listening modules. Select all skills critically assessed in the listening test. Berarti bisa lebih dari satu ya. Select all. Yeah. A, B, C. Alright, we're gonna go with A, B, E, C, C. C. D. Synonym. No. D. Oh, sorry, D. C, one? C. D. Ada Okay. 4 berarti. 3. 3. Berarti yang mau dibuang yang mana ya? Yang D. Yang D. Recognizing and paraphrase synonyms. So A, B, C. Let's see. All right. Great. So how many times do you hear each recording in the listening test? Nah. Once. Once only. Benar. Once. Once only. Sekali doang. Itu tidak akan ada kecuali instruksi ya. Instruksi akan dilakukan dengan example. Jadi example itu akan masuk lagi sekali. Jadi hanya pada part pertama saja. Oke. Good. Academic reading checks are primarily sourced from. Nah, barusan dijelaskan. Jadi academic reading dari journal. mana sih? Academic journal. Oke. Yeah. Nah, jadi kalau kita baca sesuatu di sosial media atau di blog itu tidak akan mereka jadikan source ya, teman-teman. Jadi kalau sudah sering membaca jurnal terindeks, misalnya jurnal yang memang udah reputable journals, itu akan menjadi source text dari IELTS. Nah, oke. The difficulty of 3 reading passages generally. Difficulty. A.
in case passage 1 A. easiest, passage 3 Benar, hardest. benar banget. Jadi kalau di teks pertama sudah merasa sulit, nah selamat karena teks 3 lebih sulit daripada teks pertama. Oke, jadi pastikan kalau di pertama udah merasa, oh oke, lumayan enak ya. Nah berarti akan ada kemampuan buat nyelesain teks kedua dan teks ketiga. Tapi kalau di teks pertama udah mumet, ya secara psikologi kita tahu teks ketiga akan jauh lebih sulit. Nah, jadi pastikan kita siapkan sama-sama. Alright. So matching headings questions primarily test your ability to Identify the main idea. identify the main idea, each paragraph sections. Each, Oh, okay. Alright. Atau mau coba yang lain? Understand the writer's opinion? Kayaknya enggak. Infer meaning from context? Itu sudah masuk ke detail. Terus ada locate specific sudah detail juga. Okay, great. Great. So now we're gonna go with number 11. Which strategy is critical for true, false, and not given questions? Nah, strategi yang mana sih yang critical untuk true, false, not given questions? Okay. B. Alright, so kita lihat B dari Miss Fidelia. Apakah Miss Wisnu mau B juga? I don't think so. You don't think so? Maybe you have a different opinion, but let's see. Which part do you think? True, false, not given? But B, I B. think it's B. Look only at the. Sorry. B. B. B2. B2. Yeah. Oh, okay. Alright. Benar. Jadi saya lihat dulu. True, false, not given. Finding the exact part of the text. Jika dia benar-benar bilang true, pastikan sinonim yang dimaksud di soal itu sama persis dengan ide. Tapi tidak sama persis secara kata ya. Mohon maaf, saya kasih tahu di awal. Nanti ada yang komplain. Ini kok katanya beda. Itu karena sinonim. Tapi idenya yang kita lihat. Kata yang digunakan adalah sinonim. Jadi idenya sama, contradict, atau tidak diberikan. Nah, ini bukan berarti salah, tetapi contradict. Kalau dia bilang, saya punya 20, nah sedangkan di soalnya dia bilang dia punya 60, maka itu sebenarnya not given, teman-teman. Bukan false. Kalau teksnya bilang, saya punya 20, tetapi di dalam soalnya bilang dia tidak punya apa-apa, nah itu contradict. Jadi, false-nya not given dekat banget, pastikan jangan salah di sana. Nanti kita dalami benar-benar false and not given. Kalau true udah pasti jelas sejalan. Okay. How much time is recommended for each reading passage? Recommended ya, each reading, bukan semuanya. Okay. Ayo, kalau tahu teksnya berapa, jumlah waktunya berapa, pasti tahu jawabannya. 20 minutes. Alright, Miss Fidelia, it's actually right. Yes, we have 3 passages and 60 minutes divided into by 3. Yeah. 20, right. By 3. So the minimum words count for writing task 1 for the IELTS academic sama juga dengan 150. 150. Thank you. Nah, this one is for your TA, task achievement. Jika di bawah ini, maka TA-nya akan rendah. Jadi pastikan kejar dulu untuk dapat 150 kata, baru coba koreksi setelah itu. Nah, karena jika TA udah rendah, ya pastinya nggak bisa dapat 6 ya. Nah gitu. Memang target WHP rendah. Kalau dibilang untuk B1 kriteria Miss Widelia dan Mr. Wisnu, memang untuk WHP 4,5. Dan kita nggak usah set target di situ. Kita coba set di 6,5 untuk sekalian beasiswa dan lain-lain, mana tahu. Atau 7. Kalau 7 memang standar S2 ya. 6,5 deh, 6,5. Nah. Oke. Jadi kita kalau jatuhnya paling di 6 atau 5,5. Jadi 4,5 udah pasti di atas gitu. Okay, what is the minimum count for writing 2 words? 250. 250. That's amazing. So great. So nice memory. Here, how much of your total writing score is task 2 words? Oh, ini belum saya jelaskan. Tapi coba deh. Familiar nggak dengan dia nanya seperti ini?
Kan ada dua tas Ah, ya, ada dua tas nih, tas 1 dan tas 2. Yang nilai lebih itu di tas 1 atau tas 2? Dan berapa sih tas 1 nilainya? Dan berapa sih tas 2 nilainya? Seperti itu. Fokus penilaiannya untuk ratingnya gimana sih? Nah, that is the question. one third. 1/3. 1/3. Let's see. Let's see, 1/3, yeah. Okay, I'm going to actually tell you at the end. So let's see here. Which of the followings are common types of visual presented in academic writing task 1? Nah, udah jelaskan tadi. Select yang semuanya bisa diimplementasikan di writing 1 atau dipakai di writing 1. A, B, E. Fictional. Alright, kita ikutkan. B, B tadi, alright. E. D. Hmm, E. Line Sorry, line graph. line graph. Yeah. Sorry, E, Hmm. right. And I think we have one more. You haven't seen this Fictional one, but story. Map. task 1, ini akademik, nggak mungkin dia nyeritain tentang binatang dan lain-lain ya kan. Map. Fictional, ya map, benar. Ah, Nah, jadi map perubahan konstruksi tahun 2000, misalnya di London, for example, adanya blueprint London zaman dahulu, tapi biasa sih faktual ya, blueprint lama atau sifatnya memang hypothetical, atau bukan hypothetical, fiksi juga, tapi bentuknya map hmm. yang dari perubahan kota ini ke kota ini. Nah, map ini harus kita Ah, jelaskan apa-apa aja lokasi yang berubah, yang dulunya farm sekarang jadi pabrik produksi telur misalnya, atau peternakan ayam. Nah, itu harus kita jelaskan bahwa di situ ada kata-kata terstruktur untuk report di situ. Nah, map akan keluar. Fictional story tidak akan keluar di sini. Oke, good. Nice, tapi setidaknya udah dapat gambar. Di writing 1, you should tidak lihat familiar atau tidak tanpa bantuan ya. B. give. B, I think it's A. A. Okay, let's see. A and B both is incorrect. Dua-duanya salah. Oke. Mengapa di tas 1 kita tidak boleh membawa personal opinion kita? Misalnya ya, penjualan bisnis. Oke, orang banyak membeli produk Apple mungkin karena produk Apple ini secara gini dan menurut saya ini tidak boleh. Ah, Lain dengan tas 2. Tas 2 justru opinion essay. yeah. Nah, di sana argumenlah kita dengan in my personal opinion, in my humble opinion, from my perspective, baru ngomong lah. Itu part 2. Part 1, dilarang membawa personal opinion di luar data karena ini business report. Nah, jadi kalau penjualannya 3% karena orang-orang bosan, sedangkan dalam teksnya, dalam diagramnya, tidak ada orang bilang bosan karena pembelian sesuatu. Dia ngerasa bosan jadi tidak beli. Itu personal opinion, tidak boleh dimasukin. Kalau every detail 150 kata tidak bisa kita cukupkan di situ karena grafnya, bayangkan sebentar kita contohkan lagi, kita keluarkan lagi satu graf yang mungkin detail. Nah, ini ya. Sebentar. Internet users, boleh deh. Nah, internet user, jika kita every detail kita jelaskan sebentar ya kayak. Dari untuk kriteria umur 15 sampai 24 ada 3 golongan. Golongan pertama itu tidak akan itu akan berapa ribu kata sih kayaknya. Jadi every detail tidak boleh dimasukin di part 1 juga karena akan hanya ada 150 kata saja. Nah, berarti jika dari penjelasannya seperti itu, familiarity-nya yang mana ya jawabannya? C. Oh iya, benar banget. Summarize. Alright. Summarize the main feature, lalu make comparison. Memang harus membuat comparison. Dibandingkan brand ini dan brand ini lebih tinggi secara data. Ingat, bukan secara personal opinion. Lalu summarize main feature, saya akan ngambil Jepang, Germany, lalu dengan USA. Satu saya skip negaranya, tapi saya jelaskan di penutup. Nah, bisa kayak gitu. Jadi bukan semua detail kita deskripsikan. Oke, good. Very nice. Number 18. Sorry. What type of essay asks you to evaluate two different viewpoints and give your own perspective? Which D. side? Sorry? D.
D, okay, maybe advantage, disadvantage, keuntungan dan kerugian olahraga. Ya banyak untungnya, Mas, tapi sebenarnya ada capeknya juga. Nah, itu kan bisa Hmm. dijelaskan. Mau coba D atau mau coba yang lain? Oh, D. discussion essay. Discussion essay. Oke, coba discussion essay adalah berupa mendiskusikan. Nah, Iya. jadi mau yang mana nih? Saya belum kasih tahu nih, mau yang discussion essay atau yang advantage disadvantage? Karena hanya bisa satu di sini. Kita coba discussion essay, oke? Miss Fidelia, kita coba ngikutin Miss Riz. Oke, right. What are the four criteria used to assess your writing? Nah, ini saya nggak jelaskan, tetapi jika memang familiar, ada saya sebutkan tadi salah satunya, lalu bisa ditambah salah tiganya. Ketiga yang di bawahnya. Salah satu, salah dua, salah tiga. E. B. Oke. Oh, let's see, which one? This one? B. Yes. Oke. Grammatical, Benar banget, task. karena writing pasti ada grammatical range and accuracy. Akurat nggak dia nulis ini? Saya berternak sapi, kalau salah tulis, saya diternak sapi. Bisa aja bahasa Inggris seperti itu, teman-teman. Kita kasih a D aja belakangnya, itu jadi D. Hmm. Jadi, I am asked, itu artinya saya ditanya. Jadi bukan saya bertanya. Hati-hati. Task achievement. Oke, task achievement. Harus 250 kata, 150 kata, harus sampai beberapa paragraf. Nah, biasa gitu ya, itu task achievement. Nice. Ada dua lagi. Vocabulary. Alright, nice, benar banget. Lexical resource. Jika menggunakan kata get, artinya mendapat, dia ulangi terus. I get, Get. gets. Sedangkan banyak vocabulary untuk gantikan kata get. Seperti obtain, attain, dan banyak lagi seperti itu. Obtain. Nah, satu lagi. Coherence. Iya, coherence and cohesions. Apa sih Cohesion. coherence and cohesions? Di satu paragraf dia hanya menjelaskan satu topik. Lalu di paragraf-paragraf selanjutnya tidak tercampur topiknya dan terstruktur. Dia bilang ada 3 ide mengapa saya setuju. Dan hanya ada 3 ide. Jika dia bilang ada 3 ide lalu dia listkan sekitar 4, maka itu tidak coherence dan tidak cohesion secara paragraf. Maka nilai coherence cohesion akan rendah. Nah, yang tidak dinilai adalah creativity dan imagination. Menurut saya, in my dream, no, you cannot write like that. Okay, in my dream, it's imagination. So it's not creativity and imagination. Jadi pastikan seperti itu. Okay, true or false? Using informal language and slang is acceptable in writing tests. False. False, benar. Tidak boleh menggunakan slang. I will always love you disingkat jadi, atau for your information disingkat jadi FYI. FYI. FYI, itu no, please jangan. Bahkan kata I don't like itu tidak boleh. Yang harus dinyatakan adalah I do not like. Harus seperti itu. Oh, Oh. okay. Itu contraction, itu informal language. Jadi you have itu, you've got this, itu spoken language, not written language. Jadi harus ditulis you have got this. Nah, seperti itu. Alright, nice. Speaking modules. How many parts are there in speaking test? Ini bekerja sama? 3. 3. Thank you. Pasti Mr. Wisnu juga setuju, 3? Yeah. Alright. What happened in the part 2 of the speaking test? C. Give a short talk. You give a short talk on a specific topic. You discuss you ask someone, you answer, okay, great. Nice. 23. The topic in part 3 of the speaking test are usually, nah. B. Iya, benar banget, B. Mengapa? Karena dia akan satu kesatuan atau secara garis merah itu intercorrelated secara tema, intercorrelated secara abstrak. Jadi kalau kita dapat person akan berupa leader yang extended persons. Alright,
Good. 24. What is the approximate total durations of the speaking test? 15. 15 to 20. Are you sure about that, Mr. Wisnu? C. Eh. It's C. Yeah, C. 11 to 14. 14. Iya, di sini nih. Iya, 11 to Ah, 14. Iya. Yang nanti bisa baca-baca sendiri juga karena kan detail ya, nggak cukup waktu kalau Hmm. semuanya kita bahas di situ. Oke, nice. ya. Nah, which of the following are assessments criteria for the speaking test? Select all that apply. Nah, ini ada 4 juga dan 1 tidak. Pronunciation. Benar banget. Pronunciation. Kita menyebutin kata chaos, kita bilangnya chaos. Nah, itu pasti salah. Chaos yang benar. Alright. Grammatical Vocabulary. range. Oke, ada dapat lexical resource, vocabulary, benar. Lalu tadi grammatical range and accuracy, tadi Mr. Wisnu bilang, benar. Karena akan dilihat Fluency. juga. Oke, Fluency Fluency and and fluency dan coherence. coherent. Dia ngomong saya suka, dia berbicara secara fluent atau tidak, atau dia banyak gap-gap berhentinya. Seperti I like apple. Nah, itu tidak fluent dan akan dinilai juga. Nah, yang tidak dinilai adalah correctness Coherence. of your opinion. Ketika kita Ya. bilang saya tuh orangnya rajin. Oke, dia akan bilang, "Hah? Kok kamu rajin? Buktinya apa?" Enggak mungkin ditanya seperti itu. Jadi tidak akan dipastikan ide yang disampaikan, opini yang disampaikan benar atau salah. Tidak akan ada pengecekan di situ. Oke, lanjut. In part 2, how long do you have to prepare your talk after receiving the topic card? 1 minute. 1 minute. That's nice. 1 minute tidak akan terasa seperti 1 minute karena begitu baca kartunya ada 4 pertanyaan. Ya. Nice. True or false? It is okay to ask the examiner to repeat a question. True. False. Oke, yang satu false itu gimana nih? Oke, Mr. Wisnu mengapa berbicara kalau itu false? Berarti tidak oke dong untuk bertanya. Could you please repeat that? I'm sorry, I kind of lost there. Could you please repeat the question? Berarti tidak boleh ya, Mr. Wisnu. Oke. I think so. Jika itu sudah dapat, maka kita tidak usah bertanya lagi karena sudah dapat. Dan boleh, jawabannya adalah true, boleh, tetapi tidak di semua question dan tidak sering. Tidak sering. Jadi jangan sampai setiap question, could you repeat that? Could you repeat? No. Itu nilainya, aduh, ini ada kesalahan daya tangkap ya, ibaratnya ya. Oh, ini anaknya berarti bahasanya kurang. Akan ada poin negatif nanti penilaiannya. Nah, beberapa question boleh banget. If I pronounce the word quite unclear, you can ask like, I'm sorry, I kind of lost there. Could you please repeat the question? Nah, kayaknya hilang tadi idenya Pak, atau bukan klien, siswa saya satu yang mengambil IELTS online, itu dia alasannya sinyal, padahal sinyalnya bagus-bagus aja. Dia ngambil, I think the signal is not quite strong here. Could you please repeat the question? Nah, jadi dia examinernya ngulang terus tuh question sampai dia benar-benar ngerti, akhirnya berhasil jawab. Dan dapat 6,5 ya speaking. Itu online. Tapi dilarang dicontoh ya, teman-teman. Iya. Itu lucu. Oke. Is the highest possible band score for each IELTS module? Highest. Nilai IELTS tertinggi. 10. Oke, 10. berarti ada orang yang dapat nilai, aku dapat IELTS 10 loh. 9. Oh iya. Nah, kita masuk lagi ke 9. familiarity. Ya, 9. 9. Skor tertinggi IELTS adalah 9. Jadi kalau ada orang bilang, IELTS ku 10, oke, tes di mana? Tanyain aja, tes di mana? Standar British Assessment itu 9. Dan TOEFL juga bisa dilihat sebenarnya teman-teman. Jadi kalau orang bercerita soal TOEFL-nya 700, sedangkan nilai tertinggi adalah 667, itu juga saya bingung. Tesnya di mana gitu loh. Dia bilang TOEFL-nya 700. Saya bilang, oke, tes di mana itu? Alright.
Nah, pasti kan kita familiar dengan hal-hal seperti ini ya, Mr. Wisnu dan Miss Widelia. Oke, lanjut. Ya. Oke, your overall band score is. Nah, ini pertanyaan lagi. D. D, the total of all four scores. Total. Berarti total. Are you sure about the total? Berarti nilainya enggak. Kalau misalnya sebentar, satu modul nilainya 8, total 8 kali 4. Seperti itu. Jadi nilainya banyak dong. The average of your module. The average for module score. Jadi jawabannya yang mana? A. Benar banget. Jadi rata-rata yang listening dapat 7,5, IELTS speaking dapat 9, jarang ya. Nggak ada mungkin. IELTS speaking dapat 7 dan lain-lain. Jadi average-nya dirata-ratain, dicari nilai tengah. Ada namanya lower threshold dan ada namanya upper threshold. Kalau teman-teman tahu istilah batas bawah, batas atas. Nah, akan ada tentuan-tentuan skor untuk bisa sampai ke 6,5. Oke, great. So, 30. Oke, ini benar lagi, 5 soal lagi, teman-teman. In the paper-based listening and reading test, you should write your answer paper-based. Di kertas, bukan di komputer. Di dalam B. paper-based listening test. B. On the seat booklet, then transfer them. Oke, B. Benar banget. Jadi ada proses mentransfer jawaban 10 menit di paper-based. Tapi tidak semua orang familiar dengan paper. Sekarang kayaknya udah mulai hilang ya paper-based ya, teman-teman. Sudah mulai hilang tes IELTS paper-based. Oke. Are you penalized for the incorrect answers in the listening and reading test? Apakah ada penalti jika jawabannya salah? No. No. Tidak. B. Benar. B. No, you are not penalized for wrong answer. Berarti kalau salah ya Yeah. salah. Tidak diminuskan 1 di PTE. Oke, 32. Spelling and grammar mistakes in listening and reading test. Little lower score. Lead to lower score. Iya. Ya. Iya. Spelling dan grammar pasti akan dikaji oleh mereka. Ini meskipun di reading, dia bilang kok spellingnya salah. Itu biasa akan langsung disalahin, teman-teman. Mau menulis buku, tulisannya malah not books tapi booking. Nah, itu kan sudah booking udah beda beda kasus ya, booking dengan buku ya. Alright, so okay, what should you bring to the test center? Nah, apa yang harus kamu bawa ke test center nantinya supaya tahu juga? D. Only the ID documents you registered with. Oke, benar Yes. banget. Ya, nggak boleh bawa kamus ya, teman-teman. Okay, if a question asks for no more than 2 words, the correct answer is red car. What happened if you write a red car? Jika dia bilang question instruksinya adalah tidak lebih dari 2 kata, jika kita menulis jawabannya adalah sebenarnya red car, tapi kita tulis a red car. Kira-kira apakah ini kata? No, it must correct. Sorry, A, B, or C? A. Yang satu A, yang satu B. Alright, menarik. Atau saya pilih C saja? Ya, tidak. Alright, so seperti ini ya. Itu sudah termasuk kata. Jadi jika dia bilang tidak boleh lebih dari 1-2 kata, maka jawaban yang paling tepat hanya red card. Jangan dikasih lagi. Jadi memang benar adalah it is marked as incorrect. Jadi hati-hati. Berarti kemampuan orang ini mengikuti instruksi salah. Seperti itu. Jadi secara bahasa dia salah. Oke, the last. The IELTS test is jointly owned by. Ini ada, ya, saya kasih tahu dulu, silahkan dicoba jawab. All of the above. A, the British Council and the IDP IELTS Australia. Cambridge Assessment English. ETS. All of the above.
All of the above. Sudah Mr. Wisnu 2 kali nyebutin ya kan. Oke, right. So, jadi dari British Assessment itu ngeluarin sebenarnya namanya IELTS dari British Council langsung, yang saya juga ambil di British Council. Cuman emang top Ya. di Indonesia rata-rata mengambil di IDP. Nah, Mr. NDP. Sultan yang hari ini join kita itu mengambilnya di IDP, teman-teman. Nah, Mr. Sultan ini mungkin Oh, pas waktu nanti jamnya ada perubahan, karena kemarin harusnya jam 4 ya, saya oke jam 4 Ya, saya pikir. Nah, jam 2 lewat, saya pikir, oh nanti mungkin ada sesekali switch. Jadi supaya switch. tetap jalan seperti itu. oke. Oke, sama. Beliau juga certified, jadi don't worry. So, all the above. Benar banget, 3 tempat ini. Betul. Alright, kita lihat apakah nilainya 100, harusnya tidak, karena beberapa ada saya skip tadi. Oke, submit. Let's see. 94. Excellent. You have an expert understanding. Expert ternyata ya. Mr. Wisnu and Miss Widelia tentang IF. Ada yang salah nih, kita lihat. Nah, di sini. Coba lihat. Select all critical assess in the listening test. Kita lihat, identifying specific names following development of the argument. Kita tidak pilih itu tadi ya. Oh, Lalu ada understand the speaker purpose and attitude, recognizing paraphrase and the synonym pastinya. Karena sinonim banyak banget dipakai. Dia bilangnya hot atau dia bilangnya fire, jawabannya justru ember. Ember itu fire, teman-teman. Jadi ya banyak oh banget. ya. Iya, teman-teman harus familiar dengan istilah-istilah yang jarang didengar seperti itu. Ada yang salah? Nah, benar. 2/3. Berarti apa? 60% atau 2 kali lebih penting writing 2 daripada writing 1, teman-teman. Jadi saya lewatkan tadi bahwa jika memang ingin mengejar skor di writing, fokus pada writing 2. Writing 1 memang dinilai tetapi hanya 33,333, sedangkan writing yang 1 itu 63, pokoknya hitungannya bukan 60-40, bukan 70-30, tetapi ada potongan logik di antara 30 koma sampai 60 koma ya harusnya ya ketemunya ya. Ya, betul. Ya, kalau 70 koma nanti lebih dong. Oke, right. Alright, di situ. Nah, ini benar semua. Right, so that is for the familiarity test. So now, any questions? Setelah melakukan hasil familiarity, setelah melakukan format hari ini, berarti di pertemuan selanjutnya siap terjun langsung ke eksekusi preparations for the listening. Iya. Oke. Nah, sebelum itu, Mr. Wisnu and Miss Widya, di sini ada namanya online attendance. Online attendance ini harus diisi setiap kelas, jadi per orang sih kalau bisa, atau kalau Miss Widya bisa lakukan untuk Mr. Wisnu juga 1 orang kayak udah cukup. Kasih nama 2 aja di nama di situ. Kasih nama 2 Oh, and oke. baru nanti. Nah, itu nanti setelah habis ini masih ada 15 menitan, teman-teman, kita bisa pakai buat diskusi, tapi hari ini udah dapat skor sebentar. 94 harusnya udah masuk ke database ya. Tadi kita, enggak, ini enggak database. 94 ya tadi ya, aku catat dulu. Harusnya saya screenshot, but that's okay. Let's see. Question. Sebelum saya coba lihat salah satu soal untuk listening dan lain-lain. Ada question mungkin, atau mungkin tantangan terbesar dari Miss Widelia dan Mr. Wisnu. Kalau saya rasa saya kuat di receptive skills, tapi saya tidak kuat di productive skills. Atau saya rasa saya kurang kuat di writing doang sih, Mister, karena yang lain pasti 9 dan dapat 100 semua. Mungkin ada yang sepede itu. Belum melihat soalnya, ayo. Ayo silakan. Atau ada rasa kayak, aduh saya kayaknya lebih Di kuat grammar. Oke. Nah, Misalnya di grammar. grammar itu ada modul 0, Miss Widelia. Miss Widelia bisa masuk ke modul 0 namanya Grammar Quiz 2. Ini enak banget seperti game simple doang. Jadi di sini dari awal kalau ada waktu ya, ini kan bentuknya homework ya. Kalau ada waktu, ini panjang banget sebenarnya, tapi dari 0 grammarnya. Jadi Miss Widelia tidak akan menggunakan grammar yang salah. Kalau menyelesaikan modul ini banyak sebenarnya, teman-teman. Jadi lumayan banyak. Jadi udah sampai ke sini. Many children obtain, udah sampai di situ.
Jadi kalau dari awal itu dia akan belajar M is R dulu. Ini bisa dipilih, kan nggak lucu kalau di sini aja udah salah gitu ya. Eh, misalnya I are a student gitu loh. Jadi kayak Iya. oh ya ya pasti M gitu kan. Nah di situ masuk level udah sampai di topik-topik yang mulai will dengan going to. Ini penting banget. Kapan pakai will? Kadang kita dengar orang bilang I am going to go now, I will go now. Sebenarnya terdengar oke-oke aja, tapi ada dijelaskan di soal-soal ini seperti itu. Nanti Oh, ada iya. Jadi udah level B1. Nah, ini levelnya Miss Widelia dan Mr. Wisnu. Harusnya kita mulai dari sini kalau mau grammar. Jadi I have visited Bali, maksudnya apa dengan yang orang bilang I have been visiting Bali. Nah, mengapa ada I have been visiting Bali? Mengapa ada I have visited Bali? Nah, seperti itu. Jadi, di sini dipelajari untuk homework, karena kalau kita masuk ini habis nanti pertemuannya. Oke, kita pakai yang oh, penting-penting saja. Iya, kan nggak ya, lucu belajar IELTS, belajarnya itu gitu ya. Jadi ya. kita pakai yang benar-benar perlu bimbingan terstruktur, seperti cara menulis dan lain-lain. Dan cara menjawab. Oh iya, satu blog, silakan dibuka juga untuk blog Miss Widelia dan Mr. Wisnu. Di blog itu ada, sebentar, di blog itu, ini kalau bisa explore, silahkan di-explore semuanya. Tapi Oke. harus login. Kalau nggak login, AI-nya nggak aktif, teman-teman. Oh, oke. Nah, jadi ada user-user yang harus login. Kalau masih nggak aktif, chat aja admin, nanti bisa deactivation. Karena yang public version hanya 20 token, teman-teman. Jadi AI-nya tidak bisa koreksi untuk di luar 20 token. Nah, PTE. Ini yang IELTS. Silakan dibuka blognya, teman-teman. Toko. Di sana tips and trick IELTS. Jadi bertahap. Ini loading ya, sorry. Nah, mulai dari sini. Tipsnya sangat sangat membantu sejauh ini anak-anak WHV terutama. Ini ada selama tes, memahami instruksi dan lain-lain. Jadi selama tes, gunakan waktu yang diberikan untuk membaca pertanyaan sebelum mendengarkan setiap bagian. Jadi ada waktu, you have some time to look at questions from 1 to 10. Nah, ketika dia ngomong itu, usahakan langsung baca soal. Nah, itu tips. Tulis jawaban langsung saat mendengarkan. Jangan dikasih kode, atau kalau emang jago kode, misalnya mau nulis kata where, itu WHR atau WHR. Nah, kalau jago coding untuk diri sendiri, nah why not? Ada coded language yang punya diri sendiri, itu why not? Tapi biasa orang harus menulis langsung jawabannya. Terus pertanyaan mengikuti urutan informasi dalam rekaman. Jadi tidak akan ada, oh tadi saya dengar di awal dia ngomongin ini, harusnya jawabannya ini di question nomor 10. Tidak. Question nomor 10 barusan saja selesai. Seperti itu. Jadi tidak akan ada question 10 yang terjawab di recording pertama. Jadi jangan ada asumsi-asumsi seperti itu. Karena emang IELTS tidak didesain seperti itu. Hmm. Oke. Memahami instruksi, baca setiap kata, ini panjang teman-teman. Jadi ada prediksi juga, mendengarkan specific information. Nanti akan kita masuk sesekali juga saat ketemu soal ini, kita masuk ke tipsnya, kita jabarkan lagi maksud dari tips ini apa. Jadi itu fungsi kelas kita juga. Nah di reading juga ada. Di reading dia bilang no more than 2 words and or a number, dia tambahin. Berarti 3 kata boleh, tapi syaratnya 1 harus nomor. Nah ini gini. No more than 2 words or a number. N or a number. Di sini ada N. Berarti gini. 3 kata tapi satunya harus nomor. Ya. Oke. 2 kata akan terhitung, 1 kata harus nomor. Jadi 3 kata. Urutannya akan 3 suku, 3 entity kata, dan 3 words, 3 bagian kata, lalu satunya harus nomor. Banyak. Oke. Nah, question lagi selain grammar. Ayo, mungkin ada lagi. Biar dijabarkan juga untuk homework yang lain. Mr. Wahyu Kalau mungkin. buat tips writing, Oke, tips writing. Tips writing ada, tetapi hanya sebagai sentence starter dan lain-lain. Dan itu biasa di hmm, tips writing kalau Mister mau langsung ke soal justru lebih bagus, Mister. Jadi seperti misalnya ya, ini IELTS Academic Writing 1 by TEC, ini sudah langsung dengan tipsnya. Jadi di sini ada show general tips.
Ah, Ini ada sebentar, ini kok yang satu sama dengan yang dua ya? Sebentar. Apakah mereka kunci yang dua? Ini banana price. Yang satunya masa banana price juga? Wait. Oh iya, ini tipe 2. Oke. Nah, tipe 1 tadi, Mister, di sini ada show general tips. Di sini langsung dikasih nih. Vocabulary for bar charts. Higher than, lower than, the highest, the lowest, significant more. Iya, ya. Agak nge-lag ya sebentar. Saya cabut charger. Oke. Mungkin karena terlalu panas or something. Let's see. Oke. Nah, di sini ada show general tips, Mister. Nah, tips hmm. pertama, start by rewriting the question in your own words. Dia bilang, mulai dengan menulis questionnya dengan kata-kata sendiri. Nah, jadi tipsnya ini banyak banget. Nah, terus kayak, saya perlu frasanya. Frasanya di bawah sini. The graph, the table, illustrate, shows, display. Ini sudah dikomplekskan seperti ini buat siswa-siswa TEC. Jadi memang sudah tidak perlu kita, bukan berarti tidak perlu exposure lain, tetap perlu. Tetapi jika terlalu banyak yang kita buka PDF lah, inilah. Jadi kayak nanti siswa tidak struktur dalam belajar. Jadi kalau ada satu platform di mana situ semuanya, nah inilah yang kita kasihkan ke siswa seperti itu. Jadi semua linknya akan berupa link-link dari satu website dan satu source, tapi dari gabungan banyak referensi. Lalu, nah kalau mau lihat dulu contoh soal yang dapat 9, ada nggak? Ada di bawah. Nah, jadi ini kecil karena memang sebentar. Ini formatnya digabung dengan tips. Jadi silahkan dilihat untuk dia mulanya ada pakai dalam kurung. Nah, kemampuan memberi pernyataan dalam kurung, tidak semua orang mampu menggunakan kurung yang benar seperti itu. Nah, iya, jadi dapat 90, dapat 9, teman-teman. Oke. Nah, alright. So, di sini kalau misalnya udah login bisa langsung cek skornya berapa. Karena ada AI-nya. Tapi kalau tidak bisa dicek, silahkan dikirim ke admin. Ini adalah satu web WhatsApp. Semuanya terintegrasi ke satu WhatsApp. Kalau nggak salah, tiap diklik, dia akan langsung ke admin yang teman pertama kali chat. Admin 1, bukan admin 2 ya. Admin 1, iya. Ya. Iya, jadi nanti semuanya akan terkonek ke situ. Kasih tahu ini hasil rating saya atas nama. Oh, langsung ada namanya. Langsung ada namanya. Harusnya, karena WhatsApp kan. Oke. Ya. Oke, tips writing seperti itu. Mungkin kalau mau belajar yang detailnya, Mister bisa masuk ke PTE Writing. Sama sebenarnya. Jadi dia itu hanya memberikan seperti tips seperti ini. Mulai dari grammar, cara menulis simple sentence, dan lain-lain. Nah, jadi cara menulisnya ada namanya sentence starter. Sentence starter itu seperti ini. The passage highlights that, bagian ini menyoroti bahwa, the text discusses the fact that, nah ini namanya sentence starter, ada linking connectors yang bisa kita pakai juga, misalnya Miss Widelia mau ngomong sedangkan, nah bagaimana sih pakai sedangkan yang benar? Yaitu pakai whereas, yang ada koma sebelum dia dan koma lagi setelah whereas-nya. Nah, because tergantung, because ini harus ditanyakan ke tutornya juga untuk penggunaan because itu di awal itu harus koma. Karena kalau di tengah itu tidak perlu koma. Jadi seperti ini. Saya suka apel karena apel manis. Itu tidak perlu koma. Tetapi karena apel manis, koma, saya suka apel. Nah, itu harus tahu juga penggunaan because di awal dan because yang di tengah. Jadi kita belajar detail nanti writingnya, teman-teman. Semoga waktunya teman-teman sehat gitu loh, karena writing agak energy consuming, jadi pastikan kalau lagi sibuk kerja kita modul yang lain dulu. Nanti burn out ya. Menulis mulai dari simple sentence, compound sentence, complex sentence, Mister. Explore banyak bagian di sini. Mister bisa belajar simple, compound, complex. Menulis simple gimana, menulis compound gimana. Nah, ini paragraf 2 bisa dipakai juga. Sering didapatkan bahwa, nah, kalau ada topik yang segelintiran orang berpendapat bahwa